Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah perang Uhud banyak digambarkan dalam cerita Islam, dan bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita gembira saat ikut di perang Uhud, yaitu dijanjikan surga dengan mati syahid di medan perang membela agama Islam. Namun berbeda dengan kisah Kusman yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah dan ikut perang Uhud dengan gagah berani di medan perang Uhud. Hal ini seperti yang dikisahkan bahwa Kusman, pahlawan perang Uhud yang menjadi ahli neraka. Kenapa? Ternyata Kusman adalah seorang munafik yang ikut bergabung di perang Uhud. Inilah sebabnya Kusman dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli neraka. Awalnya, Kusman tidak ikut rombongan Muslim berperang di medan perang karena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah ahli neraka. Karena itulah dia diam saja di rumah saat kaum Muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum Muslimin, beberapa perempuan dari Bani Ja'far menemui Kusman, lalu mencela dan mengancamnya. Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah engkau tidak malu? Mestinya engkau merasa malu karena berdiam diri di rumah saja seperti perempuan. Kusman tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi meninggalkan mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kaum keluar untuk berperang, sedangkan kamu hanya duduk nyaman di rumahmu saja." Karena terus-terusan dikecam dan dikatai oleh perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan disertai rasa marah karena dikatakan seperti perempuan. Dan para perempuan itu terus mengejarnya. Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian menaiki hewan tunggangannya dan bergerak untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim. Ia tiba di perkemahan kaum Muslim saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan. Kusman berjalan dari barisan paling belakang hingga ia tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara pasukan Muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir dalam melemparkan tombak, sehingga lemparannya melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia pun menghunuskan pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum Muslim yang melihatnya merasa takjub dan berkata-kata dalam hati, "Mungkinkah orang yang berperang seperti itu menjadi ahli neraka?" Bagi mereka keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar menakjubkan, hingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan di dalam ahli neraka. Mengapa Kusman dikatakan Rasulullah sebagai ahli neraka? Ternyata dia berperang hanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang perempuan dan ia adalah lelaki sejati. Keberaniannya hanya untuk membuktikan perkataan para perempuan yang terus mengolok-olok saat berada di rumah. Kusman terus berperang dengan beraninya dan tidak ada satupun kaum musyrikin lepas dari sabetan pedang dan tombaknya. Bahkan ia berkali-kali merangsek masuk ke barisan kaum Quraisy dan berhasil keluar dengan gagahnya dan bersuara lantang, serta kembali menyerang musuh musyrikin. Pasukan Muslim lagi-lagi dibikin takjub dengan aksi beraninya dalam berperang dan berkata-kata di dalam hatinya, akankah orang seperti itu akan dimasukkan sebagai golongan ahli neraka? Kusman sepertinya tidak pernah takut dengan musuh musyrikin dan terus menghunuskan pedang dan berperang dengan gagah berani, hingga akhirnya bertemu dengan salah satu petinggi kaum Quraisy dan berkata dengan Kusman, "Kusman, engkau akan mati syahid." Kusman pun menjawab dengan lantang, "Demi Allah, aku berperang bukan untuk agama.
melainkan ingin membuktikan bahwa aku adalah seorang lelaki sejati. Bersamaan dengan itu, Kusman terlihat lemas dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya dan terlihat darah mengalir dari luka-lukanya. Di saat itu Kusman berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya tak sanggup lagi dan lemas. Pada saat itu dia mengambil sebuah anak panah dan menusukkan ke dalam dadanya hingga ia tewas bunuh diri. Hal ini yang menyebabkan Kusman disebut sebagai ahli neraka oleh Rasulullah SAW. Sebab ia bukan mati syahid, melainkan mati bunuh diri, dan imbalannya adalah neraka. Semoga ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua, bahwa ketika kita berjuang untuk agama Allah, maka berjuanglah secara ikhlas dan pasrahkanlah perjuanganmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk nama besar dan juga untuk ketenaranmu. Maka Allah akan menjanjikan surga di saat engkau mati di jalan Allah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang kafir dan mencurahkan segala tenaga dan pikiran serta jiwa raga dalam menegakkan agama Allah. Suatu ketika Rasulullah ditanya ke para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada amal yang mampu melebihi jihad." Beliau menyebutkannya 3 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa surga berada di bawah kilatan pedang, yakni jihad, dan di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Jarak satu tingkat dengan satu tingkat lainnya bagaikan bumi dan langit. Tidak ada orang yang mencapai derajat tertinggi kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak menerangkan tentang keutamaan jihad, banyak sekali. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.